Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hobi Teknik. Lanjutkan di video sebelumnya tentang impact cranks Hilda Edward. Nah, kali ini kita mau merincikan lebih detail dalemannya seperti apa sih. Nah, oke, dan mohon maaf ini kita agak terlambat ya untuk upload video terbarunya karena kebentur dengan Idul Fitri. Karena rutinitas kita setelah Idul Fitri biasanya beberes bengkel ya guys ya, karena kita nggak fokus di sini aja karena kita punya sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita bereskan ya. Makanya sekali lagi mohon maaf untuk saya pribadi belum bisa untuk konsisten upload video ke teman-teman semua ya. Oke, untuk awalan kita mulai dari casingnya dulu guys ya. Mungkin barangkali kan ada teman-teman yang memang membutuhkan model casing yang seperti inilah, seperti itulah gitu ya. Untuk casingnya sendiri kalau kita lihat dari kejauhan ataupun dari gambar ini nggak ubahnya impact cranks pada umumnya guys ya. Terlihatnya sepertinya sama, cuman kalau setelah kita bongkar, setelah kita perhatikan, jadi casing ini mirip dengan tipe Nagawa yang 300 Nm ya, yang NCI 300U kalau tidak salah, yang ada versi impact drivernya. Karena di sini kan ada seperti slot ya, slot yang terpisah tuh ya. Nah, gini mungkin ini bisa jadi untuk pelumasan juga sih, tapi kalau bautnya nggak dibuka ini juga nggak bisa ya, nggak bisa dilepas ya guys ya. Nah, jadi hanya ini aja. Dan di bagian, kalau kita perhatikan di bagian soket baterainya juga penempatannya tuh, biasanya kan kalau rata-ratanya ini harus ditekuk ya. Tuh di bagian solderan ini kalau nggak ditekuk kan dia nyangkut dengan modul karena terlalu presisi banget, makanya harus ditekuk. Kalau ini nggak dibuat tegak aja dia masih aman. Nah, mungkin itu aja sih perbedaannya ya. Kalau untuk di Nagawanya sendiri saya juga nggak memperhatikan apakah sama seperti ini. Barangkali kan teman-teman memang membutuhkan media yang lebih luas, entah buat apa kayak entah buat modifikasi ataupun yang lainnya guys ya. Jadi kalau untuk komponen lainnya kita mulai dari bagian spool. Nah, kalau untuk spoolnya sendiri saya rasa masih sama ya. Nah, ini kita taruh dulu. Nah, untuk di bagian spoolnya saya rasa masih sama saja dengan impact cranks pada umumnya. Tuh ya, nggak ada perbedaan, dan kawatnya pun sama, ukurannya 0,7 mili guys ya. Kalau untuk lilitannya kita belum coba bongkar. Mungkin kalau untuk lilitan nggak jauh beda sih ya. Jadi di rentang 21 ada yang 22 lilit ya, seperti di Kamule kan 21 lilit. Ya kurang lebih hampir sama lah ya, 21 ataupun 22 lilitan. Tapi itu kembali lagi tergantung dari modul ataupun kontrolernya ya. Tuh, jadi ini ya tergantung, semua itu tergantung dari sini guys. Jadi potensi ataupun kemampuan kerja dari impact cranks itu tergantung dari masing-masing modulnya ataupun kontrolernya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk modulnya kalau secara fisik sama saja ya, nggak ada perbedaan. Untuk soket triggernya pun masih menggunakan 8 kabel, dan untuk triggernya sendiri bentuknya sama. Oke, jadi kalau untuk di bagian motornya saya rasa nggak ada perbedaan ya guys ya. Dan untuk bagian apa ini, rotor ya, untuk rotornya masih sama saja, kipas ataupun rotornya tidak ada perbedaan. Dan selanjutnya kita ke bagian hammer ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tertinggal sih. Ya, kita ke bagian hammer. Di bagian hammernya kita lihat grease-nya mungkin ya guys ya. Kita lihat grease-nya dulu, apakah ada grease-nya ini. Kita cek. Untuk grease-nya dia warna putih ya. Mungkin ya ada juga sih impact cranks yang menggunakan grease yang seperti ini. Kita cabut dulu ya. Tuh, kalau untuk hammernya masih sama saja. Tapi untuk saran saya pribadi, teman-teman ketika sudah membeli impact cranks ataupun power tool lainnya, lebih baik diperiksa kembali ya untuk pelumasan ya ataupun grease-nya. Barangkali kan ada sesuatu ataupun sebagian teman yang paham dengan
grease itu bisa juga ya dicuci lagi, diberi grease yang layak ataupun yang cocok. Jadi tergantung selera ataupun pengertian dari masing-masing teman-teman. Jadi kalau untuk hammer saya rasa nggak ada perbedaan, masih sama saja. Makanya nggak kita ukur beratnya ya, karena ini nggak jauh beda sih. Kalau yang penting kita sudah lihat bentuk fisiknya sama, itu saya rasa masih sama saja, nggak ada perbedaan untuk beratnya. Kecuali kalau yang sudah hammer besar ya guys ya, pastinya itu bobotnya sudah berbeda. Nah, ini ada satu ring ya di bagian sininya. Dan untuk dudukan gearnya masih sama saja sih. Nah, kalau kocak ini memang gini ya, rata-rata memang seperti ini. Nah, ini nggak masalah ya, sesuai lah ya dengan harganya. Dan kita beralih ke anvilnya. Nah, bentuk casingnya seperti ini ya. Untuk di bagian anvilnya ini menggunakan ring besi ya guys ya, ring besi bukan yang plastik. Oke, kalau untuk anvil saya rasa sama saja, cuman dia menganut full ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat iklan di Impact Friends kan ada tipe A, tipe B, tipe C ya. Tipe A itu kan yang full seperti ini, karena masih banyak juga dari teman-teman yang belum paham ya apa itu tipe A, B ataupun tipe C ya. Jadi kalau tipe A dia full seperti ini, kalau tipe B dia bolong ya, jadi ada adaptor ada dudukan untuk obeng ya ataupun untuk drivernya sendiri. Kalau tipe C dia sudah sistem yang untuk impact driver. Nah, jadi beda-beda ya. Jadi itu maksud dari tipe A, B ataupun C. Jadi untuk di bagian hammer sekali lagi masih sama aja guys ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita jelaskan. Sepertinya tidak ada lagi. Mungkin kalau teman-teman butuh tulisan ataupun stiker, saya rasa nggak bisa jadi patokan ya kalau untuk ini ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat deh, bisa dibaca sendiri. Mudah-mudahan jelas ya. Nah ya, udah jelas. Sepertinya nggak ada lagi. Kita beralih ke bagian baterai ya. Oh ini nih, mungkin ada teman-teman yang menanyakan, ini asli tembaga nggak bang? Ini lupa kita yang ingat ya. Tuh, ini asli tembaga ya guys ya, asli kuningan, jadi bukan aluminium. Kalau saya rasa kalau untuk Impact Friends belum pernah menemukan juga sih ya yang aluminium, jadi dibalut dengan lapisan tembaga. Nah ini tembaga nih. Oke, cukup ya, mungkin itu aja informasinya. Dan kita lanjut ke bagian baterai ya. Mungkin baterai kita hanya sekedar melihat di bagian BMS nya saja ataupun dari baterainya itu sendiri. Mungkin karena ada sebagian dari teman-teman juga membaca dari warna baterai aja sudah bisa kebaca ya, karena waktu itu ada juga di kolom komentar, oh baterainya warna ini nih, kekuatannya seperti ini, kelemahannya seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke baterai. Ini kita buka dulu ya guys ya. Oke, ini di bagian bautnya sudah kita bongkar, tapi kita terbentur dengan stiker ini guys ya. Nah kalau kita lihat stikernya dia nggak presisi ya, jadi agak lebih ditempel aja. Ini mohon maaf, kita nggak menjelekkan suatu produk, sekali lagi. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang benar-benar adanya ya, apa adanya, intinya apa adanya deh, real yang memang kita rasakan sendiri tuh. Jadi stikernya nggak nempel banget ya tuh ya. Oke, jadi seperti itulah kira-kira. Lalu kita langsung cabut aja di bagian baterainya. Ini agak beda sendiri nih guys ya. Ini sembari kita nyongkel, ini kok kita ngintip di bagian BMS nya ya, ada 3 MOSFET seperti di Gerinda ya. Nah jadi bentuk fisiknya ataupun tampilannya seperti ini. Dan untuk baterainya, ini kelihatan nih keterangannya. Sebentar ya. Nah teman-teman bisa baca sendiri deh. Nah baru ini nih kita lihat bentuk baterai yang seperti terbungkus film seperti ini ya, seperti lapisan film. Dan ini ada tulisannya nih. Kalau embel-embelnya sih lumayan ya guys ya,
TKT IMR 18650. Ini tipenya ya 18650 P15AE 05 sekian. Mungkin kalau teman-teman yang paham dengan baterai bisa bisa dijabarkan ataupun bisa sharing di kolom komentar, kira-kira bagus nggak baterai ini. Soalnya saya baru menemukan model yang seperti ini ya untuk di Impact Courant Hilda Edwok tuh. Dan untuk BMS nya sendiri ini menganut 3 MOSFET dan bentuknya, nah gambar rangkaiannya seperti ini. Nah, sekali lagi mungkin buat teman-teman yang paham elektro ataupun yang berkecimpung di dunia elektronik, silahkan mohon bantuannya di share di kolom komentar ya. Jadi untuk memberikan informasi ke teman-teman semua yang mudah-mudahan bermanfaat. Tuh ada 3 MOSFET, jangan tanya kepada saya keunggulannya ataupun kelemahannya itu apa ya, karena biasanya ada yang 1 MOSFET, 2 MOSFET, bahkan 3 MOSFET. Kalau 3 MOSFET di Impact Courant itu sangat jarang, biasanya hanya ada 2 MOSFET. Kalau untuk di Grinda itu biasanya di 3 MOSFET kalau untuk baterainya, bawaan baterainya guys ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kita hanya menjabarkan tampilan apa adanya. Jadi kalau untuk penjelasannya, sekali lagi saya mohon maaf, saya nggak paham tentang elektronik, jadi mohon buat teman-teman dibantu ya, silahkan di share di kolom komentar. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi nggak ada lagi yang perlu kita sampaikan. Kalau untuk chargernya masih tipe yang lama, sama saja. Ada juga yang tipe besarnya ya, saya rasa itu nggak ada yang spesial, masih sama aja guys ya. Jadi nggak ada yang perlu kita jelaskan lagi. Oke, mungkin itu aja guys ya yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Dan sekali lagi saya mohon maaf jikalau ada perkataan ataupun sesuatu yang menyinggung perasaan teman-teman ataupun memojokkan suatu produk. Sekali lagi saya mohon maaf, itu nggak ada kesengajaan. Jadi intinya apa yang kita tampilkan, apa yang kita jelaskan itu apa adanya guys ya, sesuai dengan perform ataupun bentuk fisik dari masing-masing komponen power tool gitu ya. Jadi gitu aja deh. Jadi kita nggak mengunggulkan ataupun merendahkan dari masing-masing produk. Jadi kita ngebahas apa adanya deh, nggak ada yang kita lebih-lebihkan. Kalaupun memang performnya lebih bagus ya kan kita jelaskan, lebih bagus nih dari ini, lebih bagus nih dari ini gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di Hobi Teknik, tonton video-video yang lain, mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan sekali lagi ditunggu subscribe-nya, lalu teman-teman klik loncengnya dan klik yang tulisan semua, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua ya, baik itu Facebook ataupun WhatsApp ataupun grup-grup Facebook deh. Dan mudah-mudahan ada salah satunya bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin versi upgrade-nya akan kita jabarkan lagi ya, kemampuannya seperti apa ya guys ya. Oke, saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.